Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Insinyur Cimayati Soleja MP selaku dosen pengampu dasar perlindungan tanaman serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu peri kehidupan dan perkembangan populasi hama. Selanjutnya, perkenalkan saya Lela Parawansa dengan NIM 129. Berikut adalah anggota dari kelompok 2. Materi akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Linggar Hermalia Putri dengan NIM 134210126. Di sini saya akan memaparkan materi peri kehidupan serangga. Entomologi ialah kajian mengenai peri kehidupan serangga. Serangga dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain Diptera yaitu lalat, Coloptera yaitu kumbang, Hymenoptera yaitu semut, lebah dan tabuhan, dan Lepidoptera yang terdiri dari kupu-kupu dan ngengak. Bagian tubuh serangga itu terbagi 3. Yang pertama ada kepala, yang kedua ada toraks atau dada, yang ketiga ada abdomen atau badan. Contoh serangga. Contoh serangga hama yaitu ada kutu daun pada tanaman cabai, yaitu bersifat kosmopolitan polifagus. Kosmopolitan polifagus ini yaitu menyebar luas dan menyerang banyak jenis tanaman. Yang kedua mengalami perubahan bentuk secara paurometabola. Paurometabola ini yaitu metamorfosis setengah sempurna yang proses menuju dewasanya melibatkan unsur ganti kulit dan ganti ukur. 3 itu nimfa dan imago. Memiliki antena yang relatif panjang sama seperti panjang tubuhnya. Jika bersayap, maka mempunyai tonjolan pada ujung abdomen yang disebut chronicle, warna sayap hitam. Yang keempat, yaitu imago betina bersifat vivipar. Selanjutnya ada imago. Imago adalah apterae. Apterae di sini yaitu tidak bersayap. Tetapi jika populasi semakin padat, maka muncul imago yang elatae, yaitu yang memiliki sayap. Selanjutnya ada stadium nimfa ini berlangsung selama 6-11 hari. Dan yang terakhir, dampak langsung serangan hama ini adalah tanaman menjadi kerut, tumbuh kerdil, warna daun kekuningan, terpuntir, dan layu atau mati. Populasi hama dapat meningkat dengan dipengaruhi beberapa faktor, seperti faktor dari dalam dan dari luar populasi. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melinda Wijayanti dengan NIM 128. Yang pertama yakni ada faktor internal, yaitu ada kemampuan berkembang biak. Kemampuan berkembang biak setiap hama berbeda-beda. Misalnya, penggerak padi putih dapat bertelur rata-rata 150 butir dan maksimum 420 butir. Kemudian ada kumbang beras bertelur maksimum 575 butir. Tinggi rendahnya kemampuan berkembang biak dipengaruhi oleh kecepatan berkembang biak dan perbandingan kelamin atau sex ratio. Hama tersebut semakin cepat berkembang biak, semakin tinggi kemampuan berkembang biaknya. Kecepatan berkembang biak dipengaruhi lagi oleh keperidian dan jangka waktu perkembangan. Keperidian adalah besarnya kemampuan jenis hama untuk melahirkan keturunan baru, sedangkan jangka waktu perkembangan adalah waktu yang dibutuhkan untuk perkembangan sejak dilahirkan atau telur yang dikeluarkan sampai masa kelamin. Kemudian yang kedua ialah sifat mempertahankan diri. Hama tanaman mempunyai alat kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap gangguan organisme lain di sekitarnya. Bentuk alat pertahanan tersebut bermacam-macam. Ada yang berupa bulu-bulu tajam, selubung, racun, bau-bauan, atau warna yang mirip tempat tinggalnya. Contohnya seperti ulat kantong, membuat kantong sebagai tempat tinggal. Bila diganggu, dia akan segera menutup pintu kantong dan sembunyi di dalamnya. Dan yang ketiga ialah umur imago. Umur imago mempengaruhi peningkatan populasi hama. Semakin lama umur imago, semakin banyak pula kesempatan untuk bertelur. Bila kondisi lingkungan mendukung, imago bisa mencapai umur maksimal. Kisaran umur imago beberapa jenis hama antara lain sebagai berikut, yakni ngengat penggerak padi putih 4-14 hari, kepik 5-10 hari, dan walang sangit 21-115 hari. Dan ada faktor eksternal, yaitu yang pertama ada iklim.
Terdapat pengaruh suhu. Serangga adalah organisme berdarah dingin, di mana suhu tubuhnya sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Setiap serangga memiliki kisaran suhu tertentu. Di luar kisaran suhu yang ideal, serangga akan mati kedinginan atau kepanasan. Dekat titik minimum dan maksimum, serangga masih dapat bertahan hidup, tetapi tidak aktif. Keadaan ini dikenal dengan istilah tidur atau diapause. Keadaan tidak aktif karena berada dekat titik minimum disebut tidur dingin atau hibernation. Sedangkan yang terjadi dekat titik maksimum disebut tidur panas atau estivation. Selanjutnya ada pengaruh kelembapan. Besar pengaruhnya terhadap kehidupan hama. Bila kelembapan sesuai dengan kebutuhan hidup serangga, serangga tersebut cenderung tahan terhadap suhu-suhu ekstrim. Selanjutnya ada pengaruh curah hujan. Air merupakan kebutuhan primer bagi setiap makhluk hidup. Begitu pula bagi hama tanaman pertanian. Bila air berlebihan, akan berakibat tidak baik terhadap perkembangbiakan dan pertumbuhan organisme hama. Dan kemudian ada pengaruh angin. Angin berpengaruh terhadap perkembangan hama, terutama dalam proses penyebaran hama tanaman. Selanjutnya, yaitu ada tanah. Struktur dari kelembapan tanah berpengaruh besar terhadap kehidupan hama. Tanah berstruktur gembur dengan kandungan bahan organik tinggi dan kelembapan yang cukup dapat mendukung perkembangan hama yang seluruh atau sebagian hidupnya di dalam tanah. Terakhir, yakni faktor hayati. Prinsip faktor hayati adalah organisme yang berada dalam lingkungan hama. Faktor hayati dapat berupa binatang, bakteri, cendawan, dan virus yang menghambat perkembangbiakan hama. Kenalkan, nama saya Ahmad Mustaqim dengan NIM 134210127. Di sini saya akan memaparkan tentang penyebab timbulnya ledakan populasi hama. Terdapat dua pendapat tentang penyebab timbulnya ledakan populasi hama. Yang pertama menurut Stern. Menurut beliau, penyebabnya adalah masuknya spesies baru, hama melewati batas geografis, dan perubahan toleransi manusia. Kemudian menurut Pimentel, yaitu pertanaman monokultur. Satu jenis tanaman pada area yang luas dapat menyebabkan keragaman rendah dan memberi kesempatan untuk hama meningkat. Kemudian ada pemasukan jenis tanaman baru, pemasukan spesies hama baru, dan pestisida yang merubah fisiologis tanaman. Hal ini terjadi karena penggunaan pestisida yang kurang bijaksana. Selain itu, masih terdapat beberapa penyebab lainnya seperti jarak tanam. Jarak tanam yang terlalu rapat akan menyebabkan penyebaran hama semakin cepat. Kemudian ada penggunaan pupuk nitrogen berlebihan. Penggunaan pupuk nitrogen berlebihan dapat menyebabkan tanaman jadi sukulen dan disukai hama. Kemudian ada ciri-ciri peletusan hama. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, munculnya hama secara mendadak. Yang kedua, berkembangnya populasi hama dengan cepat dan banyak. Yang ketiga, serangannya mencakup areal yang luas dan merugikan. Dan yang terakhir, petani tidak mampu mengatasinya. Saya Lela Parawansa dengan NIM 129, saya akan menjelaskan hubungan pestisida dengan fisiologi tanaman. Ledakan hama terjadi karena penggunaan pestisida yang tidak bijaksana, sehingga terjadi resistensi hama, timbulnya ketahanan terhadap serangga akibat seleksi alami, di mana aplikasi pestisida tidak mampu lagi membunuh hama sasaran. Resurgensi hama, peledakan hama dalam populasi yang besar melebihi populasi semula, sehingga menyebabkan kerusakan ekonomis pada tumbuhan inangnya. Munculnya hama sekunder, peledakan hama sekunder terjadi karena matinya musuh alami hama ini akibat perlakuan pestisida, sehingga hama ini berkembang dengan cepat. Pengamatan dari sistem pengendalian hama terpadu atau PHT. Pengamatan merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai suatu hama yang nantinya akan diamati, dikaji, ataupun diteliti. Prinsip pengambilan sampel dan pengamatan. Faktor yang mempengaruhi pengambilan sampel antara lain sifat dan keterampilan pengamat, keadaan lingkungan setempat, serta sifat sebaran spesial hama, serangga.
Saya Salsabila Putri Azahara, NIM 134211030 akan menuliskan kriteria pengambilan sampel. Jadi kriteria pengambilan sampel itu ada 4, yaitu yang pertama unit sampel. Unit sampel ini adalah dilakukannya pengukuran dan perhitungan oleh pengamat terhadap individu serangga yang ada. Yang kedua ada interval pengambilan sampel. Interval pengambilan sampel merupakan jarak waktu pengamatan antar suatu waktu pengamatan dengan waktu pengamatan berikutnya. Yang ketiga ada ukuran sampel. Ukuran sampel ini sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil pengamatan. Terdapat 2 komponen utama yang mempengaruhi ukuran sampel, yaitu variasi dan biaya pengambilan sampel. Yang keempat ada desain pengambilan sampel. Desain pengambilan sampel ini merupakan pola yang paling ideal, yaitu pola acak atau random sampling. Selain itu terdapat beberapa pola lainnya, yaitu pola acak berlapis, pola pengambilan sampel sistematik, pola pengambilan sampel purposif atau yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada mekanik pengambilan sampel. Mekanik pengambilan sampel serangga merupakan segala teknik memperoleh, mengumpulkan, dan menghitung individu serangga yang diamati atau hal-hal yang ditinggalkan oleh serangga pada unit sampel yang telah ditentukan. Jadi kesimpulannya adalah, dalam upaya pengendalian hama, kita perlu mempelajari tentang peri kehidupan hama dan interaksinya dengan lingkungan, termasuk morfologi dan anatomi hama bersangkutan. Yang kedua, ada beberapa faktor yang mempengaruhi peri kehidupan dan perkembangan populasi hama yang terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kemampuan berkembang biak, sifat mempertahankan diri, dan umur imago, sedangkan faktor eksternal meliputi iklim, tanah, tanaman inang, dan faktor hayati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Selanjutnya, sesi tanya jawab akan dilaksanakan melalui Zoom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.